sudah 10 orang ya. Oke. Puasa, share screen-nya dimatikan dulu ya. Nanti tidak kesulitan lagi saya. Oh gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Assalamualaikum Bu Azam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di kegiatan kami ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa saya ucapkan salam dan bahagia. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan kami. Bapak Ibu semuanya, ini kegiatan merupakan kegiatan tugas kami sebagai CGP ya, calon guru penggerak, di mana kami harus berbagi praktik baik dalam bentuk aksi nyata, yaitu membagikan materi-materi dan teori-teori yang sudah kami dapat selama pendidikan calon guru penggerak, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyapa teman-teman narasumber saya. Ada Bu Asa Nuraida. Assalamualaikum Bu Asa. Gimana kabarnya? Kabarnya lumayan. Alhamdulillah. Intinya siap berbagi ya? Insya Allah siap. Oke, selanjutnya Pak Syakil Irfan. Gimana Pak? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan buat teman-teman yang sudah hadir dan mendukung kegiatan kami di sini. Wabil khusus Bu Lili, Pak Fatur, dan teman-teman yang dari SMP 4. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Syakil Irfan. Dan pada kesempatan ini ada 3 narasumber ya, atau speaker, pembicara. Karena memang materi budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian Bapak Ibu sekalian. Nanti ada Ibu Asa yang akan berbagi tentang apa aja Bu Asa, mungkin bisa diinformasikan? Yang pertama disiplin positif, kemudian yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Oke, itu materi yang akan disampaikan oleh Bu Asa. Selanjutnya nanti akan disambung oleh saya. Saya akan membawakan materi tentang keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nanti ada Pak Syakil Irfan yang akan membawakan apa Pak Irfan, mungkin bisa di-share ya. Tentang apa Pak? Masih dalam budaya positif dari 5 posisi kontrol dari budaya. Iya, itu yang akan dibawakan oleh Pak Syakil Irfan Bapak Ibu sekalian. Baiklah, sebelum kita mulai Bapak Ibu sekalian, perlu kita sepakati dulu ya, kesepakatan kelas sebelum kita memulai sesi di ruang virtual ini Bapak Ibu sekalian. Yang pasti, yang pertama, mohon nanti ketika materi disampaikan supaya kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan lancar, saya mohon untuk menonaktifkan speaker ya Bapak Ibu sekalian. Jadi selama nanti ketika teman-teman narasumber menyajikan materi, mohon dengan hormat untuk mematikan speaker supaya situasinya kondusif seperti itu. Jika tidak keberatan juga, mungkin tidak ada aktivitas atau sinyalnya lagi sip ya, atau enggak jelek ya, bisa mengaktifkan kamera. Tapi jika terkendala nggak ada masalah, tidak menonaktifkan. Selanjutnya juga ketika nanti ada sesi tanya jawab atau ada pertanyaan, silakan raise hand Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya kegiatan ini termoderisasi dengan tertib seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materi pertama atau narasumber pertama, yaitu Bu Asa. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bu Asa. Terima kasih Pak Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Di sini kita akan sharing, kita akan belajar bersama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Sebelumnya saya akan
ajukan pertanyaan pemantik. Yang pertama, jawabannya adalah setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan Bapak Ibu menemukan jawabannya sendiri-sendiri, kemudian disimpan dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Gimana jawabannya Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya Pak? Bisa Bu. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kita pelajari bersama, mari kita lanjutkan. Jawabannya yang mana nanti? Silakan Bapak Ibu memikirkan sendiri jawabannya yang benar yang mana. Nah, ini. Ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini perubahan paradigma terjadi dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol atau pilihan, di mana terbersih pertanyaan siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol. Mari kita pelajari bersama. Dari stimulus respon, yang poin pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin ini bisa perilaku buruk dari murid ya. Kemudian berubah menjadi sebuah teori kontrol. Semua perilaku anak, perilaku murid memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, berubah menjadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon terdapat model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol model berpikir menang dan menang. Bapak Ibu, di sini kita mempelajari disiplin positif. Disiplin positif yang pertama ini bisa kita lihat berdasarkan teori kontrol ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ke bawah bisa kita lihat bersama makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri, potensi kita, agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini berasal dari sini ya Ibu, Bapak Ibu, ini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita di sini belajar teori kontrol.
Semua perilaku memiliki tujuan, ini nanti akan muncul teori motivasi. Di mana teori motivasi ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Ini adalah motivasi ekstrinsik yang datang dari luar diri, yang datang dari luar diri murid, ya. Kemudian yang kedua, teori motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian teori motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, karena menghargai diri sendiri, maka ini akan menjadi motivasi intrinsik dari diri murid. Keluar dari dirinya sendiri, berasal dari dirinya sendiri. Sehingga akan memahami, akan mencapai, melaksanakan, mempraktekkan nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku untuk kebaikannya diri sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kemudian akan mewujudkan sebuah keyakinan kelas, akan mempraktekkan sebuah keyakinan kelas untuk kebaikan, untuk menghargai dirinya sendiri. Untuk keyakinan kelas, lebih rincinya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Jono. Kemudian untuk ini saya bahas sebentar. Dari teori kontrol, model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini akan muncul 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Irfan. Kemudian yang berikutnya, realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini nanti akan memunculkan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini akan disampaikan oleh Pak DJ nanti. Baiklah, saya lanjutkan. Kita fokus pada disiplin positif. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, ini adalah teori materi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang poin pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama ya. Di sana terdapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, dari belajar tentang disiplin positif, kita menuju ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia yang sudah kita bahas tadi. Belum ya. Yang pertama, teori motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Ini motivasi dari diri anak-anak ya. Ada yang termotivasi melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini masih motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini secara garis besar bisa kita simpulkan, murid-murid kita ini bisa berdisiplin karena motivasi internalnya, motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri, bukan motivasi eksternal untuk mendapatkan penghargaan atau untuk menghindari hukuman. Nah, ini sesuai dengan teori filosofi yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini disampaikan oleh Alvin Kohn. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan itu sebenarnya menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke. Bapak Ibu, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman akan menyebabkan anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tadi dihargai itu muncul pada diri anak ketika kita memberikan hukuman. Sedangkan pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Dari hukuman, kita mendapatkan identitas gagal, kemudian untuk identitas sukses, disiplin yang positif, kita akan melaksanakan konsekuensi dan selanjutnya ke arah yang lebih baik yaitu restitusi. Namun restitusi ini akan lebih dijelaskan lagi berikutnya oleh Bapak Irfan. Saya rasa cukup sekian dari saya tentang disiplin positif, hukuman dan penghargaan serta teori motivasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Pak DJ, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Asa. Bapak Ibu yang berbahagia, monggo silahkan jika ada pertanyaan terkait dengan disiplin positif ya. Apa sih itu hukuman? Apa itu motivasi? Apa itu konsekuensi? Jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan.
Insya Allah nanti akan dijawab oleh Bu Asa. Mungkin bisa menjadi pencerahan bagi kita semua ya. Karena memang selama ini banyak kesalahan kita dalam menangani suatu masalah terkait dengan siswa ya, terkait dengan murid. Mungkin dengan paparan materi ini kita bisa memberikan respon yang tepat ya, respon yang tepat ketika kita mendapati sebuah permasalahan seperti itu. Silakan raise hand Bapak Ibu. Oke, Bu Asa kalau memang nggak ada pertanyaan ya, mungkin Bu Asa bisa menyimpulkan Bu, secara garis besar, gimana sih sebenarnya respon yang tepat setelah kita mendapatkan materi ini selama pelatihan guru penggerak, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Jadi dibuat kesimpulan lah seperti itu tentang disiplin positif ini. Monggo Bu Asa. Oke Pak DJ, terima kasih. Jadi setelah mempelajari tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, menurut saya kita sebenarnya harus membuat murid kita itu berdisiplin, tapi disiplin yang positif. Disiplinnya ini harus muncul dari dalam dirinya sendiri, yaitu tadi kita sebut dengan motivasi intrinsik. Disiplinnya bukan karena ingin lari dari hukuman, disiplinnya bukan ingin mendapatkan penghargaan. Jadi disiplinnya muncul karena ia ingin menjadi apa dengan berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini. Mereka ingin jadi apa di masa depan. Jadi kita harus mengarahkan murid kita untuk menjadi sosok-sosok yang merdeka, yang mandiri, yang bisa menentukan dirinya ingin menjadi apa. Mereka tahu apa nilai-nilai kebajikan universal dan apa keyakinan yang harus mereka praktekkan untuk diri mereka yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira itu saja kesimpulannya. Pak DJ, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Asa. Bapak Ibu, itu tadi kesimpulan dari Bu Asa ya. Dari sekian slide paparan tadi, kesimpulannya seperti itu. Intinya disiplin positif adalah respon yang tepat ketika kita menghadapi masalah dengan, bukan kita menghadapi masalah ya, kita memecahkan masalah ya. Ketika ada masalah yang terjadi pada murid kita, respon yang tepat tadi sebenarnya bukan hukuman, karena hukuman itu ada identitas yang gagal. Jadi tadi ada konsekuensi, dan yang paling ideal itu adalah restitusi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sakial Irfan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon izin sekarang waktunya saya ya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Mohon izin untuk share screen. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar nggih? Sudah? Bu Asa cek. Sudah terlihat nggih? Sudah terlihat. Oke, terima kasih, alhamdulillah. Langsung aja Bapak Ibu sekalian, saya membawakan materi budaya positif, masih dalam bingkai budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas serta kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, tentang keyakinan kelas dulu Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya nyambung, saling terkait materi yang disampaikan oleh Bu Asa, saya, dan Pak Sakial Irfan nantinya. Sekarang tentang keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian. Tujuan pembelajaran khusus dari keyakinan kelas ini, guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas. Jadi ini nanti jadi landasan dalam memecahkan konflik atau masalah di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Terus yang ketiga, guru dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Intinya gini Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan berubah, kita akan beralih dari peraturan ke keyakinan. Kenapa seperti itu? Monggo disimak bersama-sama.
Pertanyaan pemantik. Ini terjadi di keseharian kita Bapak Ibu. Ini analogi saja, ini contoh kenapa kita harus berubah dari peraturan ke keyakinan. Yang pertama, mengapa kita wajib menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kalau secara peraturan kita jawabnya ya memang itu peraturannya dibuat supaya tertib, kita tidak melanggar seperti itu kan? Yang kedua, mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini ya. Kalau kita bilang secara peraturan, karena memang itu protokol kesehatannya. Dari dua pertanyaan ini, yang pertama tentang helm, yang kedua tentang memakai masker dan mencuci tangan. Kalau secara peraturan, yang satunya itu memang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas, supaya kita tertib dalam berkendara. Sedangkan yang kedua, karena memang protokol kesehatannya. Sekarang akan kita gali nilainya, ini yang penting. Kalau saya bisa membuka jawabannya, untuk yang pertama, itu karena nilai keselamatan Bapak Ibu. Iya, nilai keselamatan. Karena keselamatan itu penting ya. Nyawa kita, terus tubuh kita, itu harus kita benar-benar hargai dalam bentuk menghargai keselamatan. Untuk yang kedua juga sama, mungkin ada tambahan nilai kesehatan juga. Preventif ya, pencegahan. Ujung-ujungnya nilai, yang kita utamakan itu nilai. Jadi bukan kita pakai helm karena memang undang-undangnya, enggak, kita menghargai keselamatan diri kita. Kita cuci tangan terus pakai masker bukan karena protokol kesehatan. Jadi kembali lagi seperti yang disampaikan Bu Asa, itu dari dalam, intrinsik, unsurnya dari dalam. Jadi kita nggak butuh ngikuti peraturan karena takut ditilang. Terus protokol kesehatan takut itu kan ada itu kan, Satgas protokol itu takut kena tilang mereka juga, enggak seperti itu. Jadi lebih ke arah nilai dari dalam. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan terkait dengan pertanyaan pemantik ini itu disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Di sini lepas sudah dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama. Intinya nilai-nilai nilai-nilai kebajikan ini itu dari dalam. Kita tergerak melakukan ini tanpa punya harapan dapat imbalan, dapat sanjungan, enggak seperti itu. Murni, pure, murni dari dalam diri kita karena kita sadar bahwa ini adalah nilai yang perlu kita gali. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikannya, seperti itu. Jadi mereka nggak hanya mentaati tata tertib yang dibuat sekolah hanya karena mereka menghindari hukuman. Tadi juga sudah disinggung, tidak seperti itu. Kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu, bedanya antara peraturan serta keyakinan. Ini, keyakinan itu sifatnya lebih abstrak Bapak Ibu daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Nanti akan kita coba praktekkan. Terus pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, terus keyakinan kelas itu hendaknya nggak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatannya lewat curah pendapat, dengar pendapat dan sebagainya atau diskusi lah. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan yang sudah dibuat dari waktu ke waktu karena memang harus up to date ya. Mungkin aja peraturan sekarang bisa beda dengan peraturan hari esok karena ada sesuatu mungkin seperti itu. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita praktekkan dalam bentuk menyusun kalimat
Apa sih bedanya kalimat dalam peraturan dan keyakinan? Contoh, peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Untuk di keyakinan, kita tidak bisa memakai kalimat atau kata yang sama. Karena ini peraturan ya. Ada kalimat perintah di situ, kembalikan barang ke tempatnya. Untuk di keyakinan, ini mungkin akan kita rubah. Rapi itu indah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih bersifat abstrak ya. Tapi lebih mengena ke hati. Dan itu muncul ketika anak membaca rapi itu indah. Itu membuat mereka itu apa ya? Ya kalau melihat sesuatu yang tidak rapi itu jadi iya ya. Kalau nggak rapi itu nggak indah. Seperti itu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu kalimat dalam peraturan. Ya. Nah, kalau dalam keyakinan mungkin kita bisa rubah menjadi kalimat hormati orang lain seperti kalian menghormati ayah ibumu. Nah, mungkin seperti itulah. Walau kelihatannya klise tapi nyambung lah seperti itu ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Bagaimana kalau itu kita terjemahkan dalam bentuk keyakinan? Itu hadir lebih awal adalah cerminan diri yang gimana gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu nanti ada apa namanya istilahnya, kita berbagi curah pendapat tentang ini, merubah kata-kata peraturan atau kalimat peraturan menjadi kalimat keyakinan. Contoh lagi ini mungkin dilarang melakukan kekerasan. Ini mungkin bisa diganti damai itu indah, boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Sayangi dirimu karena apa ya? Karena dirimu itu masuk indah lagi ya. Ya seperti itulah. Kok saya jadi galvok ini ya. Mungkin nantilah. Jadi gambarannya seperti itulah Bapak Ibu. Jadi kata-kata peraturan ketika dirubah menjadi kata keyakinan itu bisa mengajak anak-anak itu apa ya? Menimbulkan kesadaran diri dari dalam. Jadi mereka itu merasa tidak terpaksa gitu. Dilarang merokok. Kan itu kata-kata gimana? Dilarang merokok. Tapi ketika itu diganti sayangi paru-parumu, mungkin seperti itu. Mereka kan berpikir, iya ya paru-paruku cuma satu. Kalau aku buat merokok nanti rusak dan sebagainya. Ya mungkin seperti itu. Ya lanjut Bapak Ibu ya. Ini cuma sekedar gambaran. Nanti ada penebalannya. Ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa diadaptasi. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Mohon maaf Pak DJ, interupsi. Slide-nya apakah memang belum berganti? Hanya judul saja dari tadi? Harusnya sudah berganti sih. Mungkin ya. Teman-teman gimana? Sudah berganti slide-nya? Tak lagi ya. Makanya saya tadi mohon cek. Wah saya keenakan Anda bisa ngecek saya soalnya. Bentar. Gimana Bu Asa? Sudah Bu Asa? Coba diganti ke slide berikutnya Pak. Kita lihat sudah berubah belum? Ini sudah saya ganti-ganti ini. Belum. Oh, oke. Sudah. Yakin? Coba slide berikutnya dulu Pak. Sudah. Gak berubah. Contoh keyakinan kelas ini. Oh, contoh keyakinan kelas? Ya. Oh, bener, Wes. Ya, benar. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Saya pindah slide selanjutnya. Berubah, Bu Asa? Belum, Pak. Masih contoh keyakinan kelas. Waduh, what's wrong ini? Ya, bentar ya. Bentar. Ada yang salah. Jadi saya tadi itu
ngecemes sendiri ceritanya. Gimana kalau sekarang? Tampil puasa? Tampil, Pak. Oke, Berubah. Oke, alhamdulillah. Siap. Ini tampil besar nggak? Kelihatan besar nggak? Kecil tapi terlihat kok jelas. Oke, siap. Ini saya langsung ke sosnya ini. Tadi kok bermasalah di itunya. Oke. Contoh keyakinan kelas ya. Ini Bapak Ibu ada contoh keyakinan kelas. Ini setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Ada lagi contoh selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Ini adalah contoh kata ya. Terus ada lagi kita konkretkan contoh. Hormat itu yang bagaimana sih? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, barang milik orang lain. Bekerja itu yang bagaimana? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima atau dimiliki itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan ada yang namanya teori tabel T dan tabel Y. Kalau di matematika itu yaitu garis horizontal vertikal ya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi kita itu membreakdown hormat itu kesepakatannya bagaimana. Kalau di tabel T itu cuma ada dua, tampaknya bagaimana, tidak tampaknya bagaimana. Contoh, hormat itu tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya sering terlambat. Hormat itu tampaknya bagaimana, menyapa teman atau guru dengan setiap hari lah. Acuh, tidak tampaknya seperti itu. Bekerja tampaknya bagaimana, tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampaknya seperti apa, tidak mendengarkan guru. Seperti itu. Itu untuk yang tabel T. Sedangkan untuk tabel Y itu lebih ke terlihat, terdengar dan berperilaku. Contoh terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin yang miliki, mendengarkan dengan seksama, itu terlihatnya. Terdengarnya saat berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Dan untuk berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh hasil keyakinan kelas 7H yang sempat saya praktekkan kemarin di kelas saya. Guru itu tugasnya apa sih? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas dan sebagainya. Lah kalau murid tugasnya apa? Belajar, membaca, mencoba, bertanya jika tidak paham, mendengarkan, mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, guru tugasnya bukan, kita juga harus membuat kuadran di mana guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, serta guru tugasnya bukan apa, menyakiti atau disakiti, memaksa murid untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat-alat tulis murid. Itu yang bukan dilakukan oleh guru. Begitu juga, ini salah ngetik saya. Murid juga punya yang tugasnya bukan tugas murid, menyakiti atau disakiti. Tidak boleh mengeluh, merusak barang orang lain atau barangnya sendiri, melakukan tugas guru, ya, terus memutuskan untuk berteman sama ini, kamu tidak boleh berteman sama ini, nggak boleh seperti itu. Jadi mungkin ini yang bisa diadaptasi juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya masih nyambung kebutuhan dasar manusia.
dan dunia berkualitas. Ini nyambung dengan materi tadi sebenarnya. Kita lebih memahami pada studi kasus. Ini, jadi tujuan pembelajaran khususnya ini, menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif tindakan manusia, murid maupun guru. Menganalisis dampak. Gimana jika kebutuhan murid itu tidak terpenuhi. Terus dapat mengidentifikasi peran dari guru dan sekolah. Seperti itu. Langsung aja Bapak Ibu. Ini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak lapor, Doni sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, gimana kira-kira andaikan kita itu jadi Bu Ambar? Ternyata ada teori Bapak Ibu sekalian, ketika manusia melakukan suatu itu pasti ada dasarnya. Nah, merujuk itu ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini teorinya seperti itu. Kembali kepada Doni tadi ya. Ternyata Doni ini karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar itu yang berusaha dipenuhi oleh Doni. Dalam hal ini Doni pada posisi bertahan hidup, survival, ya, seperti itu. Jadi kita nggak boleh langsung menjudge, menghakimi seseorang ketika anak itu ngambil bekal temannya. Ya ditanya dulu, kalau dia lapar memang ya mending dimarahi, mending dihukum daripada saya lapar, seperti itu. Lanjut, ada ini yang kedua. Kuadran kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini, ternyata untuk kasusnya Doni, dia itu ternyata itu merasa tidak diterima ya. Jadi dia itu cari perhatian, caper gitu. Butuh kasih sayang dia. Nah, dengan ngambil bekalnya teman, otomatis temannya lapor ke guru. Guru lapor ke orang tua. Dari situ kan akhirnya guru dan orang tua serta temannya pun akan tahu kalau dia itu butuh perhatian, seperti itu. Lanjut, ada penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, ini Bapak Ibu, kadang butuh seseorang itu untuk diakui atas pengakuan dan kemampuannya. Sayang Doni melakukan ini dengan cara yang negatif. Ya merampas bekal seperti itu. Dia merasa mampu, gitu loh. Jadi ya kembali tadi kayak yang Bu Asa sampaikan, disiplin positif. Jadi kita memandang sesuatu itu jangan negatif thinking dulu lah, jangan suudon gitu. Jadi kita berusaha untuk berpikir positif. Oh kenapa sih sampai melakukan seperti ini? Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Maka dari itu dia coba melihat bekal temannya. Oh kok beda ya, seperti itu. Jadi dia pengen mencoba. Ini kan sebenarnya hal-hal yang positif, tapi sayang melakukannya negatif. Jadi nanti mungkin ini akan lebih dijelaskan oleh Pak Zaki Al Irfan dalam posisi kontrol, restitusi. Ya, seperti itu. Terus ada kesenangan. Nah ini memang agak agak di luar nalar berpikir kita sebagai manusia normal. Kok bisa-bisanya gitu loh. Mereka itu mengambil bekal itu menjadi suatu kesenangan. Tapi memang ini ada teorinya Bapak Ibu. Jadi mungkin mereka senang dengan hal seperti ini gitu loh. Dianggap suatu hal yang bermain gitu. Dirampas, guyonan kok dikembalikan lagi. Jadi mungkin dia butuh respon untuk di sini ada dianalogikan ini di anjing, lumba-lumba, primata. Ternyata mereka itu hewan-hewan yang punya intelijensi tinggi. Jadi mereka itu bermain, loncat-loncat, lari ke sana kemari. Itu untuk menyalurkan energi mereka yang berlebih. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ini Bapak Ibu nyambung-nyambungnya ke dunia berkualitas ya. Dunia berkualitas itu apa sih? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat di mana Anda menyimpan gambaran representasi gimana dunia berkualitas itu versi saya gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu untuk menciptakan dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Mungkin ini bisa diadaptasi ya.
Terus nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan? Apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Apa pekerjaan ideal Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itu merupakan titik pencapaian puncak hidup Anda. Terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Jadi mungkin dengan menyusun skenario ini ya dalam bentuk checklist, kita tuju ini untuk menciptakan dunia berkualitas versi kita. Jadi kita hidup dalam dunia yang kita ciptakan, ya insya Allah kita lebih enjoy ya, karena dunia ini yang kita inginkan, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya beralih ke Pak Sakial Irfan ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau nggak ada. Nggak ada sepertinya Pak DJ. Nggak ada ya Bu Asa ya? Nggak ada. Intinya Bapak Ibu nyambung. Kalau tadi Bu Asa memaparkan cerita tentang hukuman, konsekuensi, restitusi dan sebagainya. Saya ke keyakinan kelasnya dalam bentuk implementasi dari disiplin positif ya. Itu sekarang kita simak ke aksinya, aksi nyatanya. Ini karena sudah diterapkan oleh kita calon guru penggerak ya. Jadi ini bentuk aksi nyatanya, finalnya seperti ini. Silakan waktu dan tempat Pak Sakial Irfan, monggo dipersilakan. Pak Irfan. Ya, Oke, siap. Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kegiatan kami. Dan saya mohon maaf juga sebelumnya saya isinya dari rumah ini karena memang benar-benar KO tadi malam. Karena undangan sudah kadung beredar, mau tidak mau ya kita lanjut. Jadi mohon maaf nantinya kalau belum bisa maksimal. Saya share screen dulu, saya isi share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak Sakial, bisa dilanjut. Oke. Pada kesempatan ini tema kita masih pada budaya positif, yang mana saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kalau tadi Bu Azza dan Pak Jono secara teoritis sudah menjelaskan dengan jelas dan gamblang ya tentang disiplin positif, apa sih disiplin positif dan lain sebagainya, dan keyakinan itu apa. Jadi kita sebenarnya dari tadi bisa refleksi diri, apakah hal-hal yang diinginkan di dalam program pemerintah yang khususnya kurikulum merdeka apakah sudah tercapai. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke 5 posisi kontrol atau segitiga restitusi, saya ingin ini dulu, mengapa budaya positif itu penting. Yang tadi dijelaskan sama Pak Jono dan Bu Azza, dan yang akan dijelaskan juga, ini kenapa kok penting. Karena selama ini yang disuguhkan pada kita, yang lagi booming, yang lagi ngetrend sekarang adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kadang kita masih bingung, apa sih kurikulum merdeka itu? Oh, kurikulum merdeka itu yaitu untuk capaian kita bisa nyusun sendiri apa aja yuk, modul aja dan lain sebagainya. Itu merdeka, kita bisa nyusun semuanya. Kita juga bisa mencari materi di mana-mana tanpa harus mengikuti apa yang disuguhkan oleh pemerintah seperti waktu-waktu sebelumnya. Nah, itu mungkin yang kita tahu apa sih kurikulum merdeka. Padahal di situ ada yang namanya merdeka mengajar dan ada yang namanya merdeka belajar. Yang mana kurikulum merdeka
itu ujung-ujungnya nanti pada murid, yang mana mereka itu mengalami sebuah kemerdekaan dalam belajar. Jadi tidak hanya sampai pada administratif saja. Mungkin kita bisa refleksi diri ya, apakah kurikulum merdeka yang sudah kami terapkan di sekolah, apakah sudah sampai ke merdeka belajarnya anak-anak, ataukah hanya sebatas administratif saja? Nah, di situ pentingnya budaya positif itu menuntun pada anak-anak mengalami merdeka belajar. Apa merdeka belajar itu? Merdeka belajar sering diplesetkan, ya pokoknya belajar kapan saja, belajar nggak belajar, pokoknya merdeka. Nah, ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu. Merdeka belajar itu bukan merdeka kita bebas dan lain sebagainya, tapi yang namanya merdeka secara harfiah itu orang yang merdeka apa yang dialami, yaitu berkeadilan sosial, damai, tentram, tenang dalam hidupnya. Dalam hal ini mereka akan merasa tenang, tentram, berkeadilan sosial dalam mengikuti pembelajaran di sekolah kita. Jadi bagaimana kita menciptakan itu, anak-anak benar-benar merasa merdeka belajar. Jadi tidak hanya dengan kita menyusun CP, modul ajar, terus P5, dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya membuat anak-anak itu tidak tertekan dalam mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Yaitu pada intinya merdeka belajar seperti itu. Mungkin kita bisa merefleksi diri, apakah kita sudah sampai ke sana? Nah, itu yang dibutuhkan adalah sebuah budaya positif, yang mana anak-anak tidak melakukan sesuatu dan lain sebagainya itu tanpa tekan, tapi dengan merasa senang, tenang, dan berkeadilan. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau bilang bahwasannya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi pembelajaran harus berpihak kepada murid, bukan guru. Nah, di sini kita juga bisa refleksi diri, apakah pembelajaran kita sudah benar-benar berpihak pada murid. Tidak menuntut murid itu mengikuti apa yang kita mau, murid harus ini, murid harus itu. Yang kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini, yaitu mendidik adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi kita itu mengajar sesuai dengan kodrat alam dan zamannya murid. Tidak bisa kita mengajar misalnya, pakai teknologi, pakai handphone, pakai gadget dan lain sebagainya, itu rumit. Tapi tidak, memang dunianya anak-anak itu memang ada di situ. Jadi kita mengajarnya bukan mengajak murid kepada zaman kita, tapi kapan murid itu berada dan di mana murid berada. Nah, kodrat alam ini misalnya muridnya ada di pegunungan. Semampu kita memberikan tema-tema pada materi pembelajaran kita ya di alam mereka hidup. Mungkin di pantai beda lagi, jadi seperti itu. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara dalam hal ini menganalogikan bahwa mendidik adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Guru itu dianalogikan sebagai petani, murid itu dianalogikan sebagai bibit. Jadi petani itu akan beda memperlakukan bibit, misalnya bibit jagung, bibit padi itu sesuai dengan bibitnya. Mungkin kalau padi itu harus banyak air, itu bagus. Tapi kalau jagung kita kasih air terus malah akan rusak. Bawang juga seperti itu. Nah, itu analoginya bahwasannya kita sebagai pendidik itu ibaratkan sebagai petani, bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada murid kita itu sendiri. Jadi kita tidak memaksakan ketika anak itu potensinya ada di mana mata pelajaran apa, ya kita harus menggali potensi-potensi itu. Salah satu yang harus kita lakukan yaitu potensi bagaimana cara anak itu model belajarnya bagaimana. Jadi seperti itu. Kalau anak itu sukanya audio,
ya sebagaimana kita lihat di situ tes diagnostik itu harusnya berfungsi ya, harusnya berfungsi, idealnya seperti itu untuk untuk tuntutan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Jadi kita tahu anak ini model belajarnya seperti apa. Oke, jadi budaya positif itu yang sudah kita jelaskan dari tadi, kami jelaskan dari tadi itu membawanya ke sana, membawa pada anak-anak yang benar-benar merdeka, anak-anak benar-benar senang, tentram, damai, itu tanpa sebuah paksaan-paksaan dalam melakukan sesuatu atau dalam belajar khususnya. Nah, kalau tadi secara teori mungkin kita juga di sini merefleksikan diri. Ini menarik sekali Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol itu? Nah, mungkin ini kita bisa refleksi diri Bapak Ibu ya. Di situ ada kita sebagai penghukum, ada 5 di sini. Sebagai seorang guru dalam menyelesaikan sebuah kasus atau sebuah masalahnya murid, kita apakah sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat orang yang merasa bersalah? Atau kita sebagai teman, posisi kita kepada siswa? Atau pemantau? Atau sebagai seorang manajer? Nah, mungkin di sini saya jelaskan satu-satu. Mungkin Bapak dan Ibu perhatikan, nanti akan tahu Bapak Ibu itu ada di posisi mana selama ini. Oke, kita mencoba untuk menghukum dulu. Guru berbuat. Biasanya guru yang sebagai penghukum itu sukanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti murid atau menyindir murid. Apalagi menyindir di depan kelas. Yang kedua, biasanya guru yang sebagai penghukum itu kalimatnya atau jika berkata akan seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu guru sebagai penghukum. Jadi apa yang dikatakan. Nah, hasilnya apa kalau kita seperti itu? Murid itu akan takut. Mungkin sinyalnya Pak Irfan, mohon sabar nih Bapak Ibu. Ini beliau lagi di soalnya di pedesaan. Enggak, memang lagi ini kayaknya lagi trouble memang jaringan. Ya, sambil nunggu Pak Irfan Bapak Ibu, mungkin saya bisa mengisi kekosongan ya Bapak Ibu. Ini adalah kesimpulan dari paparan saya dan Bu Asa tadi. Di sini lebih jelas. Pertama, memang saya juga merasa apa yang saya lakukan ketika menemui permasalahan dengan murid ya, atau dalam kasarnya gini sudah melihat murid melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib itu ternyata respon saya itu tidak tepat. Seperti itu, respon saya itu tidak tepat, lebih ke arah penghukum dan pembuat anak merasa bersalah. Saya tidak tahu ya. Mungkin karena memang posisi saya waktu itu sebagai urusan kesiswaan mungkin ya. Jadi saya dituntut untuk seperti itu. Jadi ada bad cop sama good cop ya. Polisi baik, polisi jahat lah istilahnya. Kan ada kan skenario seperti itu. Ketika kita menangani murid, ternyata itu salah Bapak Ibu. Dalam dunia pendidikan itu ternyata ada posisi kontrol, namanya posisi kontrol. Di mana posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajerial. Di situ ada sudah, mulai dari kita bersikap, kita bertindak, kita merespon, itu detail banget gitu loh. Dan itu kalau kita laksanakan, memang idealnya memang manajerial. Kalau nggak bisa, mungkin bisa diposisikan di posisi kontrol pemantau. Itu yang paling istilahnya paling aman lah, win-win solution lah. Karena memang ini juga berdasarkan penelitian, bukan hanya teori. Jadi teman-teman kementerian itu sudah melakukan penelitian sehingga akhirnya tercipta teori seperti ini. Di saat kita posisi kontrol kita salah, respon kita salah, memang efeknya atau dampaknya itu memang buruk untuk murid. Contoh di posisi penghukum atau posisi pembuat merasa bersalah ya.
itu efeknya, dampaknya itu akan terbawa sampai murid-murid kita nanti dewasa, dan itu ngeri sekali memang. Karena nanti akhirnya mereka merasa, oh ini yang benar, seperti itu, dan itu akan diterapkan. Kalau mereka jadi guru, akan diterapkan ke muridnya. Kalau mereka jadi orang tua, itu akan diterapkan ke anaknya. Jadi ya rusak generasi akhirnya, nggak berbenah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi berawal dari sini, dari budaya positif ya, dari yang terkecil dulu, dari peraturan kelas ya, peraturan kelas. Memang ini kesepakatan ya, dari peraturan kelas ke lingkaran yang lebih besar, yaitu keyakinan kelas. Peraturan kelas ini kan dari luar. Peraturan kelas itu dari luar. Terus kita buat ke lingkaran yang lebih luas, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini sudah mulai anak-anak membaca peraturan, oh, terus menggali nilai-nilainya. Ternyata dari peraturan itu ada nilai-nilainya. Nah, itu mulai yang dari dalam. Dari peraturan kelas, keyakinan kelas, keluar lagi itu sampai yang paling besar itu adalah budaya. Kalau sudah budaya, itu nggak usah disuruh, nggak usah ada peraturan, itu jadi rule of life, peraturan hidup. Jadi budaya, kalau sudah membudaya, itu melekat. Jadi istilahnya tadi kembali ke materi yang saya, dunia berkualitas, itu akan tercipta dengan sendirinya. Kalau kita sudah meyakini bahwa nilai-nilai positif itu memang harus ada, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi, ya memang peraturan masih ada ya, mungkin untuk mengingatkan ya. Tapi setidaknya gini loh, nggak perlu lagi ada polisi harus menilang ketika ada pelanggaran. Jadi mungkin cukup berdiri di jalan untuk mengingatkan aja, oh ternyata sudah tertib. Jadi nggak ada was-was lagi, tuh ada polisi balik kucing seperti itu. Yang ada malah kecelakaan nanti karena muter, karena takut dan sebagainya. Tapi ketika sudah apa ya, sudah menjadi keyakinan diri seperti itu, alhamdulillah dunia berkualitas itu akan tercipta karena disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu sudah membudaya. Kata kuncinya di situ Bapak Ibu. Semoga ini juga bisa diterapkan di lingkungan kerja kita, dalam hal ini sekolah, skup terkecilnya kelas. Seperti itu. Kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas dengan siswa-siswi kita, iklim belajar ya, suasana belajar yang nyaman sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan murid-murid. Jadi positif auranya, kita enak mengajarnya, yang biasanya mungkin males dan sebagainya, melihat anaknya itu saja, terus mungkin sifatnya juga ya kita tahu lah ya, kan kita sama-sama pengajar dalam dunia ini. Tapi ketika ada keyakinan yang kita yakini, itu menjadi enak, menjadi nyaman. Itu kata kuncinya di situ Bapak Ibu. Oke, Bu Asa mungkin ada tambahan. Ini Pak Sakiel saya hubungi masalah sinyal sepertinya. Tidak apa-apa iya. juga. Saya menambahkan sedikit, menggarisbawahi yang saya sampaikan tadi. Kita sharing di sini, kita juga mendapatkan ilmu baru, materi baru, pengalaman baru dari program pendidikan calon guru penggerak ini. Yang baru, sesuatu yang baru dan berharga bagi saya itu, ternyata hukuman itu tidak benar. Penghargaan pun juga tidak benar. Jadi saya sendiri sudah memulai untuk tidak memberikan penghargaan dan juga tidak memberikan hukuman. Jadi di kelas saya pun saya juga mulai merubah peraturan. Saya rubah menjadi keyakinan kelas. Membuat mereka mempunyai disiplin positif, muncul keinginan untuk berbuat baik, muncul dari diri mereka sendiri. Karena motivasi intrinsik mereka sendiri, demi kebaikan mereka sendiri di masa yang akan datang. Jadi membuat keyakinan kelas. Kemudian jikalau masih ada 1 atau 2 murid yang melakukan pelanggaran,
nantinya pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang kita buat bersama, yang kita sepakati bersama dengan murid, maka saya akan melaksanakan posisi kontrol yang terakhir, 5 posisi kontrol yang paling bagus, yang paling baik, yang paling tepat diterapkan itu adalah posisi manajer. Jadi saya akan selalu coba untuk di posisi kontrol manager dan kemudian melaksanakan segitiga restitusi untuk menanganinya. Selamat datang kembali Pak Irfan, monggo dilanjutkan. Terima kasih. Aduh, ya mohon maaf, jadi resiko rumahnya di desa ini. Tadi, ya Allah, bentar. Tadi saya sampai mana? Sampai ke sini ya? Sampai penghukum, Pak. Oh, masih penghukum ya? Nggih, sampai penghukum. Iya, berarti sudah tadi sekali saya. Sebentar Pak Irfan. Iya, gimana? Ini Bu Lika mengangkat tangan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin monggo Bu Lika. Ya, silakan Bu Lika. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ini karena sambil istirahat. Pertanyaan saya, kesepakatan yang dibuat di kelas itu sebelum dia membudaya, berarti langkahnya itu setelah jadi kesepakatan kelas itu harus dijadikan pembiasaan. Apakah demikian? Apakah bagaimana di dalam prakteknya itu? Apakah sama dengan pembiasaan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin ini ada keyakinan tadi ya Pak Jono kalau tidak. Oke, Pak Irfan minta waktunya sedikit ya. Saya jelaskan sendirian dari tadi. Enggak apa-apa. Tadi sempat juga kami berdua, saya dan Bu Asa itu membuat kesimpulan Pak Irfan. Jadi menebal lagi materi-materi yang sudah kami sampaikan. Seperti itu. Oke, Bu Lika, terima kasih pertanyaannya Bu Lika. Memang Bu Lika, selama ini yang terjadi di sekolah, di kelas ya, itu memang sudah berlangsung lama Bu Lika ya. Bahwa tata tertib atau peraturan itu memang dibuat sepihak. Memang dibuat sepihak. Padahal secara teori ya, yang benar namanya kesepakatan itu memang harus melibatkan murid. Jadi kan ini juga dikonsumsi oleh murid ya, dalam hal ini siswa ya. Jadi sebisa mungkin itu bukan peraturan tapi keyakinan. Jadi dibuat bersama-sama, dilakukan bersama. Tadi Bu Lika sempat nyinggung juga, apa setelah dari peraturan terus jadi keyakinan itu bisa pembiasaan sebelum ke budaya. Benar sekali Bu Lika. Dan alhamdulillah sekolah kita sudah melakukan hal seperti itu ya. Pembiasaan-pembiasaan praktik-praktik baik yang menuju ke budaya positif. Contoh kayak 5S, senyum, salam, sapa dan sebagainya. Terus pembiasaan berupa itu jumpa bersih hati, itu juga nilai-nilai positif yang nantinya akan menjadi budaya. Dan sempat juga disinggung ya. Membekas di saya, kalau tidak salah waktu itu Pak Sakial Irfan yang menyampaikan ketika kita review kurikulum, ternyata siswa kita yang sudah SMA ya, itu terbiasa membuang sampah dengan memilah. Ketika ditanya dari mana? Dari SMP Negeri 4 Probolinggo. Membanggakan sekali. Tandanya itu disiplin positif yang sudah membudaya, terbawa mereka keluar dari komunitas SMP 4. Seperti itu Bu Lika. Gimana Bu Lika? Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalau memang sudah tercerahkan. Lanjut Pak Irfan. Sampai mana ini? Bentar. Santai saja. Saya lanjut. Tadi mungkin saya pertegas lagi. Jadi kita bisa membaca diri kita itu sebagai apa kepada dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak. Apakah penghukum, membuat orang merasa bersalah,
teman, pemantau, atau seorang manajer. Jadi seperti itu. Mungkin materi nanti bisa kita kami share ke teman-teman, bisa dibaca sendiri dan dipelajari. Oh, ternyata saya seringnya membuat orang merasa bersalah. Saya sendiri saja sering berada di posisi ini. Seperti itu. Membuat orang merasa bersalah. Mungkin kalau penghukum jarang ya, tapi membuat orang merasa bersalah dan pemantau biasanya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri ada di posisi mana. Nah, pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan, biasanya saya kecewa sekali dengan kamu seperti yang saya tampilkan tadi. Sebenarnya ini mau dibuat kuis kecil-kecilan, tapi ini tidak bisa animasi. Bapak Ibu harusnya menjawab, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Bapak Ibu bisa memilih. Tapi kita lanjutkan aja. Ini kalimatnya sama dengan tadi. Nah, di sini eksplorasi konsep atau segitiga restitusi. Kalau saya cari restitusi itu di KBBI, saya penasaran juga kenapa kok menggunakan restitusi. Ternyata restitusi itu ganti rugi restitusinya. Sedangkan di sini, apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini mengacunya pada murid nanti bisa mandiri bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri. Jadi bukan dari kita solusi-solusinya, tetapi kita menanyakan dengan beberapa pertanyaan bagaimana caranya menampilkan ini nanti, menerapkan nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bawah. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi guru tidak bisa memaksakan murid, tapi menawarkan. Apakah kamu mau jadi lebih baik? Jadi kamu harus lebih baik dari sekarang, dan lain sebagainya. Restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita menggalinya di situ. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini bagaimana cara penerapannya? Kita menurut teori seperti ini. Jadi hal yang pertama untuk melakukan restitusi itu yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu masih bingung, apa maksudnya ini ya? Kayak tepung segitiga itu ini ya. Nah, di sini urut-urutannya seperti ini. Bagaimana kalau kita menghadapi murid yang mempunyai masalah? Yang pertama, kita harus stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara, contohnya yang pertama, kita seperti ini. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah. Nah, di situ anak-anak tidak merasa tertekan dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi anak-anak dengan kalimat ini akan lebih kuat lagi. Lebih yakin diri lagi dengan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, misalnya ada konflik antara murid A dan murid B. Biasanya kita, kamu gimana kamu yang salah ini. Semuanya. Mungkin saya pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi di sini, dalam menstabilkan identitas, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Hal itu yang bisa disampaikan. Contoh yang berikutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini banyak hal yang kita membuat orang berasa bersalah tadi. Itu sering kita lakukan, mungkin saya terutama. Ternyata di sini lebih baik tidak seperti itu. Ya, kalau anak merasa bersalah, malah kita harus menstabilkan.
dengan mungkin contohnya kalau kamu melakukan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tidak kan? Nah, seperti itu. Anak akan lebih kuat karakter yang dari dalam dirinya. Nah, validasi kebutuhan. Langkah kedua ketika kita menyelesaikan masalah. Guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, di situ kita menggali apa sebenarnya yang terjadi dalam diri anak. Atau disebut dengan validasi kebutuhan ini. Apa yang penting bagi kamu dalam melakukan ini? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya, mungkin ada ini kasus anak mukul temannya karena seperti tadi Pak Jono ngambil nasi temannya atau apa, terus dipukul sama yang punya. Apakah tidak ada cara lain untuk memukul temannya yang mengambil nasi kamu? Jadi seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, di sini adalah validasi kebutuhan. Anak-anak akan mengintrospeksi diri. Apa sih yang terjadi dalam diri saya sebenarnya? Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan, hal yang terakhir. Misalnya guru berkata seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Seperti yang Bu Lika sampaikan tadi, ada sebuah peraturan atau keyakinan. Kita menujunya keyakinan. Kalau peraturan itu biasanya untuk memaksa anak tidak melakukan sesuatu atau mendisiplinkan diri. Tapi yang disampaikan Pak Jono itu alangkah lebih baiknya kalau kita melalui sebuah keyakinan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa nih? Kamu melakukan hal seperti ini itu bisa ditanyakan ke siswa yang bermasalah. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih kok sampai melakukan seperti itu? Di situ anak akan mikir, iya, aku kenapa ya kok melakukan seperti itu? Kenapa saya sampai memukul ya? Harusnya kan saya tanya baik-baik. Siapa tahu si Doni itu memang lapar, butuh makan dan lain sebagainya. Jadi itu segitiga restitusi ini menawarkan kepada siswa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sendiri. Jadi bukan paksaan atau tawaran dari guru, tapi yang mana akhirnya anak itu mencari solusinya sendiri. Oh ya, saya harus seperti ini Bu, sebaiknya Bu. Oh, saya tidak harusnya memukul Bu, harusnya saya bertanya dulu baik-baik kenapa Doni ngambil nasi saya dan seperti itu. Itu akan lebih baik lagi. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pernyataan-pernyataan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang teman dan manajer yang biasanya melakukan intervensi seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nak? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nak? Itu anak akan mikir, apakah iya saya memang ingin menjadi orang seperti saat ini? Kita lihat ada kesalahan. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu atau lebih baik? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Biasanya hal-hal seperti itu. Mungkin ini nanti akan saya share juga ke Bapak Ibu biar bisa kita pelajari bersama-sama, dan tujuan kami di sini yaitu tugas kami memang harus berbagi dengan guru lain atau teman sejawat. Di sini salah satu tugas dari kami sebagai guru penggerak. Jadi kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang kami dapatkan. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan yang positif, monggo silakan saya kembalikan kepada Bapak Jono. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Sakial Irfan atas paparan materinya. Sangat mencerahkan ya.
walaupun saya sendiri pun salah satu guru penggerak, calon guru penggerak. Teori-teori ini itu sesuatu yang baru buat saya. Harapan saya, teman-teman semuanya nantinya juga akan jadi guru penggerak. Mari kita sama-sama ya tergerak, bergerak, sekaligus menggerakkan menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Juga terima kasih juga pada teman-teman narasumber saya, Bu Aza, Pak Sakyal Irfan, dan saya sendiri. Walaupun kondisi kami bertiga tidak tahu ya, sama-sama tidak fit ini, tapi karena ya tugas kami dan kegiatan ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Memang jadwalnya sudah menyebar. Iya. Dan bisanya memang hari Senin karena memang ini waktu MGMP kita, waktu luang kita, seperti itu. Apresiasi setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada teman-teman SMP 4 atau SMP lain juga, atau teman yang bukan SMP lah, yang kebetulan juga ikut pada kegiatan ini. Apresiasi juga pada Bu Lili sebagai pengawas pembina sudah mau hadir, Pak Yanto sebagai kepala sekolah, karena Bapak Ibu berdua ini juga merupakan salah satu poin penting ketika kita berbagi praktik baik, karena dari pengawas pembina juga Bapak kepala sekolah ini nantinya juga akan bisa merealisasikan, mengkonkretkan yang pertama teori, sekedar teori bisa menjadi praktek, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, akhirnya sampai juga kita pada penghujung kegiatan ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi sedalamnya dari kami bertiga, saya Jono Paringadi, juga ada Bu Aza Nuraida Melati, juga ada Pak Sakyal Irfan. Sampai bertemu lagi mungkin ya di sesi-sesi yang lainnya, karena perjalanan kami pun masih panjang. Semoga Bapak Ibu juga nggak bosan ketika kami berbagi seperti ini, karena memang tugas kami tadi sudah disampaikan Pak Sakyal Irfan untuk berbagi minimal pada lingkaran terkecil dulu, yaitu sekolah, rekan-rekan sejawat, seperti itu. Mungkin sebelum kita akhiri Bapak Ibu bisa on kamera ya, saya mau mendokumentasikan kegiatan ini, seperti itu. Kalau berkenan bisa on kamera Bapak Ibu, kalau enggak apa-apa. Oke. Oh Bu Yuli sudah, oke. Pak Yanto terima kasih. Bu Winda, Bu Erna mungkin. Bu Winda, Pak Marto. Oke. Kalau memang berhalangan tidak bisa on kamera nggak apa-apa. Baik, saya ambil ya. 1, 2, 3. Mungkin bisa salam literasi mungkin. Salam literasi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Karena ini hari terakhir Bapak Ibu ya, bisa on mic, terus kita yel-yelnya We Love City ya. Mohon izin juga ini saya rekam, nantinya saya akan upload di YouTube kami bertiga, karena memang tugasnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, kalau nanti saya ngomong Bapak Ibu jawab Probolinggo. Terus kalau saya bilang kota Probolinggo hebat dan handal. Mohon maaf juga yang bukan SMP 4, SMP Negeri 4 terbaik. Bisa dimulai Bapak Ibu ya? Siap. Oke. Kita mulai. We love Probolinggo. Oke. Kota Probolinggo hebat dan handal. SMP Negeri 4 terbaik. Luar Bilang apa Pak DJ? Makasih Pak DJ. Teman-teman bilang apa sama Pak DJ? Terima kasih Pak DJ, Bu Aza dan Pak Zakial. Sampai jumpa lagi semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di sesi Terima kasih selanjutnya.
Terima kasih. Semoga bisa sembuh ya. Amin. Dadah. Dadah semuanya, dadah. Oke.